Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu dulur-dulurku. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita berjumpa lagi teman-teman. Ini saya melanjutkan misi untuk menyiapkan tangkringan itu ya. Tapi ini bukan tips ya teman-teman, karena kayunya seadanya ini yang buat nangkring, yang penting bisa buat nangkring. Kalau untuk kualitas terbaik mungkin teman-teman sudah banyak yang tahu ya. Untuk yang saya ketahui itu biasanya harusnya pakai ranting ini ranting pohon asem ya. Kalau ini ada yang tahu nggak kira-kira pohon apa? Ini bisa dibuat ini teman-teman, kayak semacam jelly itu. Kalau di sini termasuk cincau pohon. Mungkin di tempat teman-teman ada istilah lain. Enggak terlalu lurus, tapi ini minimal agak keset ya. Ini model rantingnya. Nanti tangkringannya dicincauin semua, karena yang mudah dari sekitar kita ranting cincau ya, kita pakai ranting cincau. Jadi sangkar ini kemarin kita beli karena istimewa di harganya ya. Karena cuman 50 ribuan teman-teman ini kalau di sini ya. Cuman yaitu tangkringannya kita harus ngasih sendiri, dan itu belum termasuk cepok nih. Ada di beberapa tempat itu memang kalau mereka jual sangkar itu plus dikasih cepuk makan dan minum biasanya. Tapi ada juga yang tidak. Ini kebetulan pas yang ini kita beli ini tidak dikasih cepuk, makan dan minumnya. Jadi ini kita tadi memanfaatkan yang disediakan alam saja gitu teman-teman. Prinsipnya sih kalau saya pilih ranting yang kira-kira dia tidak menciut. Kalau udah kering nggak menciut deh. Ya mengecil, tidak mengecil tuh. Kalau misalkan pohon singkong kayak gitu kan bisa mengecil itu teman-teman ya. Iya. Ini sudah saya pakai di yang ini ya, tangkringan buat punai kalau nggak salah, dan terbukti bisa tidak berubah, fisiknya enggak berubah. Kalau yang di tangkringan itu, yang di kandang kotak itu pakai yang pohon sebelahnya tadi, itu pohon belimbing. Tapi kalau dari sisi kesetnya ini lebih keset yang ranting cincau pohon. Cincau kan ada
banyak jenisnya ya. Ada yang menjalar, kalau ini yang berbentuk cincau pohon. Jadi ini saya bukan sedang berbagi tips ya teman-teman, ini sekedar berbagi aktivitas, berbagi kegiatan penyiapan sangkar. Ini sepertinya kalau saya ikut apa yang disarankan Santo nanti untuk buat misah si lurik dan si waskita ya. Untuk perkutut si lurik dan si waskita nanti kita pisah di kedua sangkar ini, yang mereka usianya lebih di atas si untung, si kecil itu ya. Nanti harapan saya dengan cara dipisah itu perkembangannya bisa lebih efektif, bisa lebih sempurna gitu. Yang jelas dari pengalaman yang sudah ada, kalau kita ini berniat untuk supaya walaupun hanya ada yang mau ikut, walaupun hanya sekedar anggungan rumahan gitu ya, kalau kita ingin maksimal itu seharusnya tetap dipisah teman-teman. Jadi perkutut itu digabung di dalam satu sangkar hanya misalkan memang kita berniat untuk melakukan ternak itu, ingin mengembang biakan ya. Kalau ingin kita ambil anggungannya, kita perdengarkan, kita nikmati anggungannya, itu biarpun bagaimana tetap harus dipisah satu sangkar satu ya. Ini saya sengaja sedikit bahas itu karena sudah agak lama ya, ada yang pernah tanya di kolom komentar, sebaiknya untuk satu sangkar itu untuk berapa ekor gitu. Itu untuk hasil maksimal, sekali lagi saya katakan ya, satu sangkar satu. Ini yang buat perekatnya juga cuman lem apa nih, lem bakar ini, tapi sudah teruji ini. Yang di sangkar kotak itu enggak, ini artinya bisa merekat kuat. Karena kan memang juga postur perkututnya enggak seberapa ya teman-teman, dari segi bobot tubuhnya juga tidak seberapa ya, termasuk tergolong burung yang berpostur mungil. Ini untuk perkutut lokal ya, berbeda kalau misalkan perkutut yang Bangkok itu memang cenderung, kita sama-sama tahu lah, postur tubuhnya lebih besar. Tapi sekalipun demikian juga tidak akan merobohkan lem ini saya pikir ya. Itu yang di atas, di lantai atas itu ada puter putih, itu juga saya cara pemasangannya saya lem aja pakai lem bakar seperti ini, dan alhamdulillah bisa bukti kuat. Perpindahan sangkar ini biasanya juga akan ada pada perkutut yang punya karakter tertentu ya, itu akan ada perubahan gitu, perubahan perilaku dia, jadi semacam adaptasi kembali gitu. Maka kadang ada juga kasuistik ketika pindah sangkar itu manggungnya kualitasnya agak berbeda dengan sangkar yang sebelumnya itu. Tapi biasanya kalau hanya sekedar adaptasi sangkar itu, asalkan yang penting kita beri waktu dia, dalam artian jangan sering diganggu dulu, itu insya Allah cepat adaptasi.
kecil dua ya, si lurik, si waskita. Ini teman-teman yang sering mantau channel ini insya Allah sudah kenal sama keduanya ini ya. Ini yang akan kita pisah teman-teman, biar maksimal terapi lapar nih, untuk menguatkan mentalnya. Kemarin bekas punyanya terkuku, masih bisa buat ngasin. Makanya ini ada biji-bijian kacang hijaunya ya. Ini kalau yang terkuku kan di cepok pakannya saya campur ini ya, barangkali mereka mau variatif makannya. Tinggal kita siapkan untuk standby cepok air minumnya, kurang satu ya, sama ini yang buat ngasin tadi. Tapi kalau dari ukuran memang yang model sangkar kotak ini kayaknya luasnya lebih di bawahnya ini ya, artinya lebih luas yang sangkar model bulat ya. Ini model bulat atau apa ini ya bentuknya. Kalau sangkar kotak ini ruang di dalamnya sih kayaknya sedikit lebih sempit gitu. Hanya saja kalau untuk ini ya, untuk rumahan saja ya, menurut saya tidak masalah, kecuali kalau kita punya target untuk perkutut kita supaya punya kualitas yang lebih bagus, bahkan mungkin bisa kita lombakan. Saya pikir harus ada perlakuan yang lebih maksimal daripada yang biasa saya lakukan terhadap perkutut saya ini ya. Karena memang sejauh ini saya hanya ini ya, untuk rumahan saja, belum punya angan-angan untuk bisa mencetak perkutut-perkutut yang lomba, karena memang butuh ilmu, butuh ketelatenan, butuh waktu ya, dan butuh berguru kepada yang sudah senior yang sudah terbiasa mendidik perkutut yang bermental lomba ini. Saatnya kita pindah mereka. Coba ini sudah mulai ada perkembangan belum ya mentalnya, tapi ya sekilas sih itu masih naluri, nggak gelabaknya masih sangat mendominasi. Ini si lurik dulu. Si lurik ini usianya di bawah si waskita. Kalau si waskita kalau si untung di bawahnya si lurik ya. Jadi itu yang paling tua. Ini yang di tengah-tengahnya si lurik ini. Lompat ya. Wih, itu berontak dia. Iya, oke. Nah, ini omah anyarmu ya. Kemudian yang di bawahnya lurik si untung, yang kemarin tuh ngambek itu teman-teman. Sebentar, tumben itu pagi itu saya coba kasih makan langsung dari telapak tangan, itu agak kesulitan fokusnya kemana-mana. Dia si lurik kan kayak dari perilaku yang dia tunjukkan ya, kayak celingap-celinguk gitu. Lagi mungkin mengenal sangkar barunya itu, kayak celingak-celinguk, terus ngeliatin si waskita yang di sini. Ini proses diadaptasi di sangkar barunya itu, mengenal, karena juga posisi cepuk minumnya, kemudian posisi cepuk buat ngasin kan tidak seperti yang di sangkar lama. Tapi kelihatannya sudah ini ya, cepat mengenal ya, karena masih muda juga. Itu ada tadi sempat tumpah yang buat ngasin itu, dia mulai mau matuk-matuk.
saya pikir sudah ya, mudah menguasai adaptasi di sangkar barunya itu untuk si lurik. Dan kita coba lanjut ke si waskita kayak apa dia. Kalau dari sisi aktifnya itu masih lebih aktif si waskita ini ya. Jadi selain memang bawaan ya, berdasarkan pengalaman saya dengan waskita, dengan si lurik ini, selain memang bawaan lahir dia ya, mungkin saya katakan gitu saja, bawaan gen dia, genetik dia, perkutut ini perilakunya juga dipengaruhi dari proses perjalanan dia, perjalanan hidup gitu ya, dari perawat ke perawat misalkan, atau dari alam ke sangkar itu. Prosesnya melalui apa itu menurut saya pengaruh sekali, termasuk perlakuan. Walaupun di sangkar yang sama, di lingkungan yang sama, di rumah yang sama, tetapi dalam beberapa waktu itu ada beberapa perlakuan ini juga bisa membuat perkutut itu mengalami perubahan perilaku. Nah, perilaku yang berubah-ubah ini sebenarnya kalau yang saya alami dengan waskita ini ya, ini justru berefek yang kurang baik teman-teman, karena akhirnya waktu si waskita ini yang kita rawat ini akhirnya habis hanya untuk adaptasi perbedaan perilaku gitu lah. Ini kalau kita benar-benar cermat mengamati lah ya. Tapi kalau sekedar hanya yang penting punya ingon-ingon, kalau orang Jawa sih bilangnya kayak gitu, yang penting punya peliharaan, tidak ada kekhususan capaian-capaian tertentu yang diinginkan, misalkan pengennya manggungnya geyer kayak gitu, mungkin kita tidak usah terlalu cermat, tidak masalah ya teman-teman. Jadi kalau saya sendiri yang saya pahami ya, manggung itu ada kalanya manggung rajin tetapi belum bisa geyer. Ada juga kalau geyer sudah mau gacor ya, katakan kalau bahasa sekarang itu. Kalau gacor sudah tentu bisa rajin, kalau rajin belum tentu gacor. Nah itu sih si waskita ya, perilakunya setelah kita masukkan. Coba ini sambil kita dekatkan dengan si lurik, terjadi interaksi apa tidak kira-kira. Kan mungkin di beberapa video teman-teman yang sudah mantau itu kan mereka selalu kalau malam itu tidurnya berdempetan, termasuk di pagi hari itu ya. Biasanya kalau kita mau keluarkan dari dalam rumah itu pasti ya berdempetan kedua piyean ini ya teman-teman. Nah ini video ini saya berbagi kegiatan untuk memindah dua piye ini teman-teman, dan nanti insya Allah akan saya share, saya bagikan kembali perkembangan mereka ya. Dan nanti yang saya katakan tadi terkait maksimalnya perkutut ketika dipisah, artinya dalam satu sangkar satu perkutut itu bisa membuat perkutut yang kita pelihara ini maksimal manggungnya, maksimal perkembangan pelatihannya, melatih mental, melatih supaya bonding gitu ya. Nanti kita lihat saja teman-teman, kita bedakan perlakuan ketika masih gabung di satu sangkar dan kalau sudah dipisah semacam ini. Oke teman-teman, itu tadi kegiatan yang bisa saya bagikan ya. Insya Allah kita berjumpa di video-video saya selanjutnya. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.